Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa syurutuhuma, dan syarat-syarat huma kedua khutbah, ai al-khutbataini, yaitu kedua khutbah, sab'atu asya'a, ada 7 sesuatu. Ahaduha, salah satu dari itu 7, at-taharatu, suci, anil hadatsaini, dari 2 hadas. Hadas ini ai al-asghari wal akbari, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita sampai setelah pelajaran yang lalu kita membahas tentang 2 rukun khutbah, yang mana 3 itu ada di dua-duanya. Di khutbah pertama, khutbah kedua, yaitu hamdalah, sholawat, wasiat dengan takwa. Sedangkan yang 2, yang keempat, qiraatul ayah, membaca 1 ayat. Itu boleh di 1, boleh di kedua, cuma yang afdol di yang pertama, di akhir, supaya sama, ada 4. Kemudian yang kelima, doa mukminin mukminat, itu berada di khutbah yang kedua, yang terakhir. Kenapa kok doa mukminin mukminat itu ditempatkan di khutbah yang kedua, yang terakhir? Karena itu lebih cocok dalam keadaannya setelah berkhutbah ditutup dengan doa. Sekarang ini membahas tentang syarat-syarat 2 khutbah. Syarat yang pertama ini seperti syaratnya sholat, yaitu harus suci dari 2 hadas. Pendapat yang tidak kuat menyatakan bahwasannya 2 khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat seperti sholat duhur. Cuma pendapat yang mu'tamad mengatakan 2 khutbah itu ya kedudukan khutbah. 2 rakaat ya 2 rakaat sholat, tidak bisa disamakan. Jadi sholat Jumat dengan sholat duhur beda. Bukan berarti karena duhurnya ada 4 diganti sholat Jumat 2 rakaat kurang 2, berarti 2-nya dengan apa? Dengan 2 khutbah. Itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat menyatakan tidak ada. Sholat duhur ya sholat duhur, sholat Jumat ya sholat Jumat, khutbah ya khutbah sendiri, tidak ada hubungannya sama sekali. Itu suci dari 2 hadas. Wa anin najasati, dan dari najis. Makanya dikatakan gini, kalau misalnya khotibnya itu dengan tayamum, khotibnya dengan tayamum, maka ketika itu setelah 2 khutbah harus tayamum baru. Apa alasannya? Karena khutbah butuh kesucian. Sholat seperti kita ketahui butuh kesucian. Khutbah Jum'ah hukumnya wajib, sholatnya wajib, berarti ada 2 kewajiban di situ. Sedangkan tayamum untuk berapa? 1. Kalau untuk yang sunnah berapapun tidak ada masalah. Tapi kalau untuk yang wajib tidak bisa. 1 tayamum 1 kewajiban, 1 tayamum 1 sholatan, 1 tayamum khutbaan 1 artinya 2 kali khutbah. Setelah khutbah
Kalau memang ini tetap jadi imam, ya apa ini, mustamiknya harus sabar dulu. Khotibnya kemana? Masih tayamum. Dan itu pun tidak boleh terpisah nanti. Tidak boleh terpisah antara apa? Antara dua khutbaan dengan dua solatan, maksimal paling banyaknya 2 rakaat yang paling ringan sholat. Kalau misalnya tayamum itu si khotib, ya tayamum otomatis. Kalau tayamum di masjid tidak bisa. Karena apa? Kalau masjidnya itu wakaf, tidak boleh. Debu wakaf tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ini ya, lihat ya. Jadi masjid tidak seenak-enaknya dewi. Urusan debu saja, debu tayamum tidak boleh. Misalnya Masjid Nur ini, Masjid Nur ini sampai mana wakafnya? Sampai pagar situ wakafnya. Berarti sang khotib setelah turun dari khutbahnya mau sholat, jalan dulu ke sana. Untuk apa? Untuk tayamum dulu. Setelah itu masuk lagi. Kalau jaraknya tadi itu melebihi dua rakaat yang ringan itu apa? Yang wajib toh. Fatihah, tidak usah baca surat. Ruku subhanallah, iktidal subhanallah, sujud subhanallah, semuanya subhanallah. 2 rakaat itu misalnya butuh 3 menit, misalnya butuh 3 menit misalnya. Ketika itu antara turun dari khutbah tadi itu dan tayamum dan kembali lagi untuk sholat tidak boleh melebihi 3 menit. Kalau ngelebihi 3 menit, ulangi lagi khutbahnya. Sing di pasar ngeluh, Pak. Kesuwen beb, nah, paham ini ya. Nah, jadi khutbah ini kedudukannya seperti, bukan sholat ya, seperti sholat, koyok, semisal. Makanya butuh kesucian. Dan juga wa'anin najasati, dan dari najis, harus suci dari najis. Allati la yu'fa anha, yang la yu'fa, tidak dimaafkan, anha, darinya itu najasah. Di mana? 3. Fil badani wal makani wal mahmul. Fil badan, di badannya, wal makan, tempatnya, wal mahmul, mahmul apa? Yang dibawa, nggak serban, ya. Subhanallah, subhanallah, si khotib perhatian betul sama rokok misalnya. Kalau rokok takut bibirnya hitam, gunakan apa? Gading. Gadingnya apa? Gadingnya macan. Tidak ada gading ya. Gading gajah. Masuk di sini. Gading hukumnya apa? Kenapa kok najis? Karena bangkai. Lho beb disembelih, lah mosok noman gajah dah. Nggak ono. Terus siapa? Oh, ini bersih semuanya, gunakan minyak parfumnya aja wali, parfumnya 1 juta misalnya. Tapi ada gading gajah di sini. Assalamualaikum, mundur. Ojo assalamualaikum, mundur. Kenapa? Najis. Harus yang paling kecil sekalipun harus, ngerti? Kadang-kadang ada orang yang kurang paham, seolah-olah ini sesuatu yang baik ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada jualan apa? Jualan tasbih dari tulangnya onta. Jualan tasbih dari tulangnya onta. Kalau orang yang tidak tahu, masya Allah tulang onta, masya Allah barokahnya unta ini. Ya, ini meragukan Pak. Kalau memang ontanya itu disembelih kemudian diambil tulangnya untuk digunakan tasbih, maka hukum tulang tadi itu suci. Tapi kalau tulang tadi itu diambilkan dari onta yang mati tanpa disembelih, hukumnya bangkai. Berarti tulangnya bangkai, digunakan untuk tasbih, tasbihnya bangkai, dibawa ketika sholat tidak sah. Kenapa? Bawa bangkai. Ngerti? Fil badan wal makan. Makan ini yang nyambung ya. Makan ini tempat sholat, tempat ya, tempat khutbah, maaf. Makan untuk makan ini, makan bukan makan itu tempat yang nyambung.
Ya apa tempat yang nyambung itu? Dia naik di atas mimbar tuh. Kemudian apa? Karpetnya yang tempat injakan kakinya itu. Jadi ini karpet, tempat injakan kakinya. Ini harus suci. Sebelahnya ada kotorannya, Beb, tidak apa-apa. Asalkan tidak nyambung. Tapi kalau dia menginjak tempat yang najis itu tidak sah. Loh kalau misalnya tidak nyambung ya sah, cuma makruh. Sama seperti sholat sampean sholat menggunakan sejadah, sampean berada di atas sejadah, tempat berpijaknya kaki itu suci, tapi depannya kaki itu tidak nyambung ya, depannya kaki itu ada najis, suci, sah. Karena apa? Tempatnya sampean itu yang suci, sah sholatnya. Yang tidak suci mananya? Depannya. Sah sholatnya, tapi hukumnya adalah makruh. Sama seperti itu. Makanya kalau sampean misalnya dapat jenazah, kok jenazah ini sudah dibawa ke kuburan, ya sampean tunggu saja, kemudian setelah itu sholat di kuburan tadi itu. Tapi ingat, jangan gunakan, kalau bisa jangan gunakan sandalnya. Kenapa? Ini kalau bawahnya ada najis, sampean gunakan sandal tadi itu, digunakan dimasuk begini masuk, itu tidak sah. Kenapa? Karena kaki sampean bersambung dengan sesuatu yang najis. Maka bagaimana caranya? Diinjak. Kalau diinjak kan tidak nyambung langsung bagian bawahnya. Sampean injak yang mana? Atasnya. Yang najis bawahnya nempel, enggak sah. Ngerti? Kalau dalam kitab Bushrul Karim Syarah Muqaddimatul Hadramiyah ini diingatkan gini. Di kitab Kasyifatus Saja, Imam Nawawi mengingatkan gini, ada beberapa tempat itu mimbarnya itu ada di pojoknya itu gading gajahnya. Jadi seolah-olah bagus katanya dia, seolah-olah bagus. Ini diingatkan kalau pas tengah khutbah megang najis, berarti apa? Nggak sah. Satu bentuk kepinteran ya, anak ndak bilang kebodohan, kepinteran Pak. Ada gading gajah diukir, tulisan apa? Ayat kursi dipajang. Ini gading gajah mahal ini, Beb. Itu berarti ngandani apa? Seolah-olah apa? Aku pinter. Itu goblok, ndak pinter ya. Ya sudah jelas gading gajah najis ditulisi ayat kursi lagi, la haula wala quwata illa billah. Ya, atau di rumahnya ada macan. Diapakan? Di air keras. Jalin dewe api. Ini fil badan wal makan wal mahmul yang dibawa. Lah mahmul ini kalau misalnya kena najis langsung dilemparkan. Tapi ngelemparkannya jangan megang ini. Enggak boleh enggak boleh megang gini. Kalau ngelemparkan itu tanpa nyentuh, diginikan. Ini gini diginikan. Jadi ngerti? Si radio bingung ini. Ini apa maksudnya? Iya. Iya. Kalau langsung dibuang tidak ada masalah. Lah kalau pakaian ya apa? Tek. Tidak iso, Pak. Ya apa? Ate mudo sampean tidak iso kan. Makanya kalau mahmul, kalau yang dibawa itu bisa min tsaubin wa ghairihi, dari pakaian dan selainnya. Ini najis yang tidak dimaafkan. Adanya najis yang dimaafkan? Ada. Apa itu? Darah dari dirinya sendiri yang tidak disengaja, yang sedikit ada yang mengatakan ukuran dirham, ya kurang lebih ukuran uang 100 dulu yang logam. Asalkan bukan karena perbuatan dia. Tapi kalau fi'il fa'il tidak boleh. Ada pekerjaan orang yang mengerjakan, karena kadang-kadang ada ustadz ini seakan Pak kakek utang. Jadi kadang-kadang kalau meneng kalau nganu jerawate gitu. Tes, betul kan? Kan keluar darah itu, keluar nanah. Ya apa? Najis. Sedikit. Kenapa? Fi'il fa'il. Ngerti? Ya.
min thawbin wa ghairihi. Wa thaniha, dan yang keduanya dari 7, satrul aurah, menutup aurat. Apa aurat ini? Kalau dalam bab nikah, apa-apa yang wajib untuk ditutup, apa-apa yang tidak boleh dilihat. Tapi kalau dalam bab sholat atau bab seperti ini, bab masalah khutbah ini, sesuatu yang harus ditutup. Ditutup apanya? Laun, warna, launul basyaroh, warnanya yang tertutup harus, ya. Karena kadang-kadang ada juga yang gunakan sarung itu putih tapi seakan tipis, jadi terawang gitu. Alhamdulillah kalau terawang, la haula wala quwwata illa billah. Sini sore waduh ya apa kira. Ya alhamdulillah temenan iso ketok gitu. Iya. Nah itu makanya gunakan yang terbagus ya untuk hari Jumat ya. Menutup aurat binaan ala annaha yadullu anda ini kalimat ini ya, syarat ini suci dari 2 hadas, suci dari najis di badan, di tempat, di sesuatu yang dibawa ini. Kenapa? Binaan ini terbangunkan dari apa? Ala annaha, atas sesungguhnya itu khutbah ya dulu ala rokaatain, menunjukkan atas 2 rakaat. Nah bilang tadi itu ada yang mengatakan, pendapat yang tidak kuat mengatakan 2 khutbah itu kedudukan 2 rakaat dalam sholat duhur, seperti itu. Tapi pendapat yang kuat tidak, 2 khutbah ya 2 khutbah, sholat duhur 2 rakaat sholat Jumat, tidak ada ininya. Tapi ada pendapat yang mengatakan seperti itu ya. Wa thalithuha, dan yang ketiganya al-qiyam. Loh, sekarang aurat ya, auratnya laki-laki itu apa? Antara pusar dan lutut, itu tuh yang ditutup. Jadi kalau ada khotib gunakan pakaian antara pusar dan lutut toh, tidak apa-apa, sah. Cuma mari modun khutbah diperiksa no, Pak. Kalau tanya sahnya ya sah, oh sah. Nggak itu koloran kayak ini. Sampai kayak ini. Iki dari kelambi, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya opo iki. Karena aurat, tidak apa-apa. Wa tsalitsu, ada yang ketiganya al-qiyamu, berdiri, fihima, di dalam 2 khutbah, ma'al qudrati alaih, bersama kemampuan alaihi, atasnya qiyam, atasnya berdiri, lil iltiba, ini semuanya karena mengikuti Rasulullah. Harus dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena Nabi itu khutbahnya ketika khutbah Jumat dengan berdiri. Alasannya apa? Lil ittiba wassalam. Karena apa? Ngikuti Rasulullah. Sudah. Itu ya. Dikatakan di sini ma'al qudrati alaih, bersama kemampuan atas berdiri, bersama kemampuan. Kalau tidak mampu ya apa? Ya seperti sholat. Fa in ajaza anhu, maka jika tidak mampu darinya berdiri, khotbah qaidan, dia berkhutbah dengan duduk. Loh, terus terbedakan ya apa? Kalau berdiri kan tahu antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan apa? Dengan duduk sebentar. Ukuran apa? Baca ukuran Al-Ikhlas. Dan memang yang bagus baca Al-Ikhlas. Itu juga memberikan kesempatan kepada mustami' pendengar untuk berdoa. Karena ada yang mengatakan waktu ijabah itu ketika khotib berada di mimbar, ada yang ketika khotib berceramah, ada juga yang mengatakan ketika khotib duduk di antara 2 khutbah. Nah, itu bisa terbedakan dengan duduk. Lah kalau duduk tidak bisa berdiri ya apa? Khutbah pertama duduk, khutbah kedua duduk, sah apa enggak? Mampu enggak berdiri? Enggak mampu, sah. Loh, terus terpisahkan dengan apa antara khutbah pertama dengan khutbah kedua? Wa fassala bainahuma wa fussila, dan dibedakan bainahuma, antara kedua khutbah tadi itu bisaktatin, dengan diem. Ya, diem dulu, lanjutkan. Alhamdulillah. Kedua. Ya. Afada dzalika Romli. Lah kalau tidak mampu duduk ya apa? Dengan miring.
Tapi yang lebih afdal untuk digantikan sama yang lainnya, ya. Nah, masuk khotib beda di, iku lu mereng. Makanya, nah misalnya ndak ada sudah, khotibnya nitok sudah. Yang lainnya ndak iso belas ndak iso. Ya sudah itu dengan miring. Dikasih papan kayak gini aja biar kelihatannya di miring ini. Terpisahkan dengan apa? Ya sama seperti duduk, terpisahkan dengan diam. Warabi'uha, dan yang keempatnya dari 7 syarat-syarat al-julusu bainahuma, duduk di antara dua khutbaan, lil ittiba' lagi, untuk ikuti Rasulullah. Nah, syariat itu gitu malah ruwet. Kenapa kok seperti itu? Karena Rasulullah seperti itu wassalam. Kenapa ente wudu kok basuh wajah, kok tidak semuanya aja dibasuh pakai sabun? Kenapa kok enggak? Ittiba'. Itu ngikuti Rasulullah. Loh, anak kepingin tahu apa sih? Ndak ono ittiba. Semari. Loh ya apa sih? Karena Rasulullah seperti itu. Wassalam. Wis mari ndak tahu. Ini lil ittiba, ndak tahu wis. Julus bainahuma lil ittiba. Duduk di antara dua khutbaan kenapa? Ngikuti Rasulullah. Bidzalika, dalam itu. Wa tumaninatu fihi wajibatun, dan tumaknina fihi, dalamnya julus, dalamnya duduk, hukumnya wajibatun, wajib. Tadi anak katakan duduk tumaknina. Tumaknina ukuran apa? Subhanallah, duduk sebentar, subhanallah, berdiri, cukup. Tapi yang afdol duduk baca surat Al-Ikhlas, itu yang afdol. Falau tarokaha, maka jika dia meninggalkan ha itu tumaknina, maka jika dia tidak tumaknina, lazimahul audu, wajibnya kembali ilaihi, kepada duduk, mutmainnan, dalam keadaan tumaknina, wajib kembali lagi, ya. Duduk tek, langsung berdiri lagi, tidak boleh. Alhamdulillah, duduk lagi, tidak bisa, tidak sah. Duduk baru khutbah yang kedua, ya. Nabahu ala dalik Ahmad Az-Zahid war-Ramli. Wa khamisuha, dan yang kelimanya al-wila'u bainahuma. Nah ini, tidak terpisah antara kedua khutbah. Ay al-khutbatain, dua khutbah, bi alla yutawwila, bi alla yatula faslun urfan, dengan sekiranya tidak panjang pemisah kebiasaannya. Tidak boleh panjang-panjang, ya, harus kesannya itu nyambung antara yang pertama dan yang kedua. Wadhubita tuluhu, dan diberikan pedoman panjangnya itu bigadri rakaatain tadi itu. Kalau ngelebihi dari 2 rakaat duduknya ngelebihi 2 rakaat, yang mana 2 rakaat itu bi akhafi mungkinin, dengan yang paling ringan memungkinkan, yaitu yang dibaca yang wajibnya saja. 2 rakaat sholat yang wajib saja. Itu, maka ketika itu kalau mau lebih itu atau sama dengan itu, maka harus mengulangi lagi khutbah yang pertama. Nah, ini juga perlu diingatkan juga masalah ini. Kalau ada jamaah yang masuk Jumatan sedangkan khotib sudah berkhutbah, menurut 3 madhab menyatakan, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, ketiga-tiganya menyatakan haram untuk sholat. Haram loh Pak, sembayang iso dosa ya. Itu agama itu. Kalau tidak sesuai aturan iso dosa. Loh pada anak sembayang ini, anak sembayang tidak sesuai aturan, dosa. Nah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Oh, tidak ada masalah, asalkan bi akhafi mungkin, dengan yang paling ringan. Khotib pas khutbah, ya apa sampean masuk, loh anak kepingin sholat tahiyatul masjid, anak kepingin sholat qobliyah duhur, ya apa? Tidak apa, sholat toh, usolli sunnah tahiyatul masjid, usolli sunnah qobliyah duhur, Allahu akbar kabira walhamdulillah, tidak boleh, haram. Iftitah tidak boleh, doa istighfar tidak boleh. Terus a'udzubillahi minasyaitonir, tidak boleh.
Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak rek. Alhamdulillah. Enggak boleh diulangi. Enggak boleh. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya karena haram. Kenapa berhenti? Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dosa. Tidak boleh. Ringan, itu namanya ringan. Yang wajib toh Fatihah, wis. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Da ono haram. Ya apa? Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Haram. Ya apa? Subhanallah. Subhanallah tok isma ini. Sudah, naik yang kedua. Baca Fatihah seperti itu, langsung Fatihah. Rukuk subhanallah, 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 subhanallah. Duduk. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa tujuannya? Supaya dengarkan. Ini adab, Pak. Ini sopan santun. Karena ada pendapat yang mengatakan harus betul-betul dengarkan. Karena kalau gelambiar gini ya, gelambiar. Iki masjid iki apik ya ngene-ngene. Tapi dia dengar. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Artinya apa? Kalau jumlahnya itu dengan orang yang gelambiar tadi itu 40 dengan khotibnya tidak sah. Ini juga ngajarkan apa? Ini filosof. Harus ngerti. Kalau ada orang ngomong dengarkan. Makanya keliru kalau ada orang tengah ngomong menyampaikan sesuatu ngomong dewe, keliru. Tidak adab itu namanya. Makanya dikatakan akan dibales nanti. Suatu saat ente yang tidak dengarkan orang ngomong, suatu saat ente kalau ngomong tidak akan didengarkan orang. Nah kalau khutbah Jum'ah wajib didengarkan. Sholat jangan, dipercepat saja. Itu. Itu ya, harus tidak terpisah dua rakaat yang mungkin. Fa inna qasa an dzalika lam yadur, maka jika kurang dari itu, kurang dari dua rakaat yang ringan-ringan, lam yadur, tidak apa-apa. Kalau sama atau melebihi dari dua rakaat yang ringan, tidak boleh, tidak sah, teman tidak sah. Harus ngulangi lagi ya. Wasadisuha, dan yang keenamnya al-wila'u, tidak terputus bainahuma, antara dua khutbaan, wa bainas sholati, dan antara sholat, wa huwa kama taqaddam, dan itu wila'nya tidak terputusnya kama taqaddam sebagaimana yang telah lalu. Ya, berapa? 2 rakaat yang ringan-ringan. Jadi antara khutbah yang pertama, khutbah yang kedua tidak boleh terpisahkan dengan 2 rakaat yang ringan. Antara selesainya khutbah yang kedua menuju sholat tidak boleh melebihi 2 rakaat yang ringan. Kalau kurang dari itu sama 2 rakaat yang ringan atau melebihi, wajib ngulangi. Ngulangi apa? Ngulangi khutbahnya. Makanya dikatakan makruh kalau dikatakan khotib sama imamnya itu lain, itu makruh. Tapi kalau ada orang alim ya udah enak, Pak. Misal guru kita orang teko, kita orang khutbah, mau guru kita orang teko, masuk kata tidak enak gitu lah. Cuma kadang-kadang kalau gurunya paham fikih di maju. Kenapa? Jatuhnya makruh nanti antara imam dan khotibnya lain. Kenapa? Takutnya nanti terpisah, terlalu lama terpisahnya gitu loh. Paham ini ya? Wasabi'uha, dan yang ketujuhnya ayakuna, adanya itu ay al khutbatan, 2 khutbaan bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Loh, dengan bahasa Arab. Lah saiki ki ya apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ya apa itu? Nah, rungokno, mangkane maca kitab aja kesusu-dusu. Bil arabiyati ki apane? Bil arabiyati ku rukune.
Ya, kalau ndak rukune ndak popo. Dia bisa mengucapkan alhamdulillah, terus kesel rek, masuk bahasa Arab terus. Bahasa Madura apa? Apa Madura ya? Hah? Segala puji bagi Allah, bahasa Madura apa? Diganti bahasa Madura. Atau misalnya diganti bahasa Indonesia, segala pujian untuk Tuhan Allah yang Maha Esa. Ini dibendok ya. Bil Arabiyah di sini ini rukunnya. Rukunnya. Kalau selain rukunnya tidak apa-apa. Nah, paham? Makanya diberikan di sini tambihun, peringatan. Qala Ahmad Az-Zahid, berkata Ahmad Az-Zahid wa Muhammad Ar-Ramli wa ikhtalafa fi ijabi umurin, di dalam kewajiban urusan-urusan fil khutbati, dari khutbah, minha darinya khutbah, qaunul arkani adanya itu rukun-rukun, al mushtaratu yang disyaratkan, isma'uha untuk mendengarkannya, bil arabiyati dengan bahasa Arab. Yang dimaksud didengarkan bahasa Arabnya ini ada khilaf gitu loh, sing endi gitu loh. Nah, paham ini? Wal muradu bidalika, dan yang dimaksud dengan itu, yang harus gunakan bahasa Arab itu, yaitu ghairu ruknil qiraati, selain rukun qiraah, selain rukun berupa qiraah. Jadi gini, kalau untuk, jadi yang pertama gini ya, yang pertama pegang dulu, 5 rukun ini harus menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah, sholawat, wasiat bittaqwa, qiraatul Quran, doa mukminin mukminat harus menggunakan bahasa Arab. Paham? Paham. Kalau tidak bisa ya apa? Kalau tidak bisa belajar dulu. Jadi dinta ini, khotibnya nanti saya belajar leh. Makmum yang tadi kafe. Misalnya, loh ini misalnya mungkin terjadi loh ya, di daerah tidak ada yang ngerti sama sekali. Harus ada kesempatan belajar, harus belajar dulu. Kalau tidak nututi, lo belajar repot beb. Bisanya nanti mungkin keluar waktu asar nanti, ya apa? Ya sudah. Untuk alhamdulillahnya, untuk sholawatnya, untuk wasiat takwa, untuk doa mukmin mukminat, kalau memang betul-betul tidak bisa dan belajar tidak ada kesempatan, boleh. Untuk dengan bahasa yang dia mampu. Tapi kalau untuk bacaan Al-Quran wajib bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Al-Quran. Kalau tidak bisa ya apa? Dengan diganti dzikir. Seperti sholat itu. Fatihah tidak bisa dengan apa? Diganti yang mampu. Kalau tidak mampu, dzikir. Kalau tidak mampu ya apa? Diem ukuran baca Fatihah. Berarti kalau ayat tidak bisa, meskipun satu ayat tidak bisa, satu ayat yang memberikan kefahaman tidak bisa, ketika itu diem ukuran baca satu ayat, tidak boleh diterjemahkan. Ngerti? Paham ya? Nah ini tidak bisa terus-terusan Pak. Minggu ini tidak iso, Jumat saiki tidak iso, Jumat ngarep tidak iso, Jumat ngarep ini berarti tidak belajar ini jadi ini. Anda tidak bisa lah, udzur. Mosok seminggu tidak iso moco alhamdulillah iso. Nah itu loh. Wal muradu bidzalika ghairu ruknil qiraah. Amma hiya, adapun dia qiraah fala takunu, maka tidak menjadi itu qiraah illa bil arabiyati qat'an, kecuali dengan bahasa Arab secara paten. Tidak bisa, tidak bahasa Arab. Ayat harus yang sesuai Al-Quran. Diterjemahkan tidak boleh sama sekali. Itu paham ini ya? Falau lam yakum fihim, maka jika tidak ada di tengah mereka para jamaah mayuhsinul arabiyata, barang siapa yang baik bahasa Arabnya, fahuwa kal ajizi, maka seperti orang yang tidak mampu anit takbir, dari takbir. Artinya apa? Kalau emang tidak mampu semuanya, dia tidak bisa mengucapkan takbir saja, tidak bisa diterjemahkan. Fa'in madot, maka jika berlalu muddatan satu waktu, liimkanit ta'allumi, untuk memungkinkan belajar, walam yata'allamu, dan mereka tidak mau belajar. Faham ya? Asau kullahum, maka mereka semuanya berdosa. Jadi dalam satu tempat itu wajib ada yang bisa khutbah, wajib.
Kalau semuanya tidak bisa, haram, dosa kabeh. Wala jum'atan lahum, dan tidak ada jumatan tapi berdosa. Dengan apa? Sholat duhur tapi berdosa. Nah, paham ya? Nah, sekarang gini, ada khutbah itu ya, ada orang dengarkan misalnya, alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah itu? Tapi dengarkan, salat Allahumma sholli ala Muhammad, apa artinya? Ittaqullah, apa artinya? Usikum wa iyaya bitaqwa, tidak paham, cuma ngerungokno. Nah, atau misalnya semuanya gunakan bahasa Arab, seperti di Pasuruan itu gitu, Masjid Jami Pasuruan, semuanya bahasa Arab, bukan cuma rukunnya saja, bahkan yang diucapkan khutbahnya bahasa Arab. Terus sepurane sing akeh rek, mosok kabeh ngerti ta iku? Ya opo khutbah model kayak ngono itu? Ini jawabannya. Walau sami'u al khutbata, maka jika mereka dengarkan khutbah, walam yafhamu, dan mereka tidak faham maknanya itu khutbah, sah, tidak ada masalah. Nah, di Busyra ini dibahas gini, kenapa kok misalnya semuanya gunakan bahasa Arab tetap sah meskipun tidak faham? Tetap sah meskipun tidak faham. Apa alasannya? Karena untuk targhib, penyemangat orang supaya belajar bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab ini bukan bahasanya orang Arab, bukan, bahasanya Al-Quran, bahasanya penduduk sorga. Lale iso bahasa Arab Pak, otomatis apa? Insya Allah, insya Allah termasuk akan menjadi penduduk surga. Karena apa? Dek surga ndono kromo inggil. Ojo sampai engkau berangkat haji ndak ngerti bahasa Arab, jauh banyu panas, banyu iki apa yo? Banyu ku ndak salah mak rek, panas iki apa yo? Panas iki nar. Aku jauh maknar, astagfirullahaladzim. Kaget wong Arab lho, ya apa sih rek? Lho nar kan panas rek. Lah ini ada satu orang nikahkan Pak, ini cerita betul kejadian ini. Ada orang nikahkan, mahre aneh Pak, mahre ini alat sholat dan gunting. Lah si ustate sing nikahno mungkin biyen tepek belajar pas bahas gunting turu, dadi ndak weruh apa maknai gunting bahasa Arab. Ditakoni bahasa apa? Kanggo bahasa Arab. Masya Allah bahasa Arab. Ya wis. Maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat dan gunting. Gunting. Alat sholat ada waktu sholat. Iya weruh. Gunting iya apa rek? Jadi ustadz bingung. Noleh. Gunting apa? Mbuh. Sebab gunting apa? Mbuh. Ya wis taruh. Angkah tuka wazawat tuka makhdubataka fulana bimahar ada waktu sholat wa gunting. Lah mosok gunting nggak ngerti bahasa Arab ya, iki makanya hati-hati. Nah ini kadang-kadang kekeliruan, dianggap bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Keliru. Bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab, maaf. Orang Arab pun kalau tidak belajar tidak iso. Orang bukan Arab kalau belajar ya bisa. Kalau tidak belajar ya tidak iso, siapapun dia. Jangan dianggap kalau sudah orang Arab bisa bahasa Arab. Apa maneng sudah jadi TKI 5 tahun pulang bahasa Arab buat karu-karuan kon. Ente sudah yokol ente sudah yokol iki ya opo domire iki opo kira. Nah, jadi PD sing diadepi ndak ngerti pisan. Ente ku apa rek? Ente ku kamu. Yokol kok makan pagi yokol. Makan siang yokol. Makan malam yokul, kabeh yokul wis. Akhirnya kon diyokul pisan. Nah ini keliru. Harus ngerti bahasa Arab ya. Nah kekeliruan dianggap itu orang Arab, bukan. Pakaian imamah, gunakan serban, jangan seperti itu. Itu pakaian orang Arab, keliru kon. Itu pakaian nabimu, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak imamah, Nabi Muhammad gak serban.
ini. Jadi jangan keliru sampean. Iki nggak imamaan, kono cok nggak imamaan kon iki dudu wong Arab. Loh keliru. Ini pakaiannya Rasulullah. Lah kalau ditanya misalnya, ada khotib menggunakan belangkon misalnya, ya apa hukumnya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wong bukan sesuatu yang wajib kok. Cuma kalau ditanyakan mana yang afdol, gunakan imamah atau gunakan belangkon dengan keris di belakang, mana lebih afdol? Dijawab gunakan imamah yang afdol. Loh kok bisa seperti itu? Itu kan pakaiannya orang Arab. Keliru. Itu pakaiannya Rasulullah. Tadi kan disebutkan ittiba, ikuti Rasulullah. Rasulullah gunakan imamah. Keluar dari situ terserah sampean. Ate gawe belangkonan, ate gawe keris, ndak apa-apa. Gawe sewek, ndak ada masalah. Ngerti? Nah ini hati-hati. Ini akan merusak generasi muda dengan pikiran apa? Diberikan hembusan apa? Bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Gamis itu pakainya orang Arab. Sorban pakaian orang Arab. Imamah pakaian orang Arab. Sorban orang Arab. Siwak orang Arab. Sampai terakhir apa nanti? Sholat itu orang Arab. Murtad wis, naudzubillah min dzalik. Ngerti ya? Jadi kalau ada yang ngomong itu orang Arab, bukan orang Islam. Nah, yang sering keliru apa biasanya? Iki tanggalan Arabnya tanggal piro? Tanggalan Arabnya keliru sudah. Tanggalan Islam, bukan tanggalan Arab. Muharram tanggalan Arab jadi. Tuh tanggal Islam. Ngerti? Kenapa kok harus bahasa Arab? Karena Rasulullah cinta sama bahasa Arab. Aku ini cinta bahasa Arab katanya Rasulullah karena 3. Karena apa? Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, penduduk sorga itu menggunakan bahasa Arab. Nggak ono bahasa India, nggak ono bahasa Arab. Kemudian apa katanya Nabi yang ketiga? Kenapa aku cinta bahasa Arab? Karena aku orang Arab. Karena aku orang Arab. Karena Rasulullah cinta, kita harus cinta. Untuk apa? Ittiba tadi itu loh. Lil ittiba. Makanya dikatakan secara umum bughdul Arab minan nifaq. Secara umum ya, secara umum benci sama orang Arab itu termasuk kenifakan, munafik. Loh, Beb, iki wong Arabe ndak kena ngombe khamar. Loh, ojo salahno wong Arabe sih. Salah personnya, orangnya. Kalau kamu benci sama orang Arab, inget loh, Rasulullah itu orang Arab loh. Aku benci karo orang Arab ini, suka buat kerusakan. Loh, astagfirullah. Loh ya apa sih? Suka buat kerusakan. Iya. Loh, Rasulullah itu orang Arab loh. Berarti kamu benci sama Rasulullah. Nah, kalau ada orang Arab yang berarti kaku, ini dan sebagainya, itu orangnya, Pak. Bahasanya kita orang oknum. Ini perlu Anda sampaikan, biar tahu sampean. Cek ini tidak kabur, karena akan dikaburkan ini. Akan dikaburkan. Gunakan imamah orang Arab, gunakan serban orang Arab. Keliru. Islam Rasulullah. Paham ya? Anda beri gambaran yang paling gampang lah buat sampean. Yang paling gampang. NU itu aturannya bagus sekali, Pak. Sanadnya muttasil, aturannya sempurna. NU. Tapi ada beberapa orang NU yang nyeleneh. Ada yang nyeleneh. Apakah bisa kita katakan kamu yang nyeleneh, ini NU ndak bener? Loh, keliru kan ngomongi. Ini oknum. Kalau NU-nya sudah bener, ini orangnya yang tidak paham. Ngerti? Podo karo ngono. Bughdul Arab minan nifaq. Ya, wa hubbul Arab minal iman. Cinta sama orang Arab itu bentuk keimanan. Aku cinta rek polai enak, lek mabuk iso bareng. Loh, keliru. Keliru kon. Ngerti ini? Paham ya? Kemudian wa minha, dan darinya apa? Niatul khutbati. Ada yang mengatakan harus ada niat khutbah, wa niyatu fardhiyatiha, niat untuk kefarduannya itu, kewajiban itu khutbah ya. Ala maqalahul Qadhi Husain. Qadhi Husain mengatakan apa? Harus ada niat khutbah.
Ya, harus ada niat fardu khutbah, harus ada. Tapi wal asahhu khilafuh, pendapat yang paling sahih enggak ada. Khilaf, enggak ada seperti itu. Niat enggak perlu, karena sudah melaksanakan khutbah, sudah terhitung ini mengucapkan niat itu sudah cukup dengan perbuatan khutbahnya. Wa minha, dan darinya apa? Yang ada khilaf masihan at-tartibu bainal arkani thalathati, tertib di antara rukun-rukun 3. Apa? Alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian wasiat bitaqwa. Ada yang mengatakan apa? Wajib untuk urut, untuk apa? Tertib. Bi'ayyakuna mabdu'an bihi, dengan sekiranya yang dimalui apa? Yang di adanya permulaannya itu apa? Alhamdulillah, tsumma sholatu, tsumma wasiatu. Harus. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi wal asahhu ada mudalik. Pendapat yang paling sahih tidak ada. Meskipun tidak tertib tidak apa-apa. Berarti kalau sudah ada khilaf seperti itu, apa hukumnya? Kalau tertib sunnah. Paham ya? Kalau ada khilaf, satu mengatakan harus, ini enggak, itu jatuhnya sunnah. Berarti apa? Sunnah tertib di antara 3 rukun. Itu. Wala yajibu tartibu bainal qiraati wad du'a. Tidak ada kewajiban untuk tertib antara qiraah dan doa, antara bacaan Al-Quran dan doa. Wala bainahuma, dan tidak juga antara keduanya qiraah dan doa. Wa baina ghairihima, dan antara yang lainnya selain dari 2 tadi itu. Intinya di antara 5 itu tidak ada kewajiban tertib. Kalau 3, yang pertama ada pendapat yang mengatakan harus tertib. Pendapat yang paling sahih menyatakan enggak. Terus bagaimana untuk keluar dari khilaf? Tertib lebih baik untuk keluar dari khilaf, ya. Nah, ada satu juga yang perlu disampaikan di sini, untuk khotib itu pakaiannya itu harus yang lebih menonjol daripada mustami, minimal sama. Karena apa? Disebutkan ini mantor yang dilihat di Hasyiah Bejuri itu gitu, harus apa? Harus lebih bagus. Mungkin menggunakan imamah, mungkin menggunakan jubah, dan putih. Sunnahnya menggunakan pakaian putih, ya putih, semuanya putih. Sorbannya putih, sarungnya putih, pakaiannya putih. Insya Allah atine putih, untune putih. Enak putih sikatan dhisik. Ya, kalau untuk Id yang berwarna itu yang afdol. Ya, loh kalau misalnya berbarengan Jumat sama Id berbarengan, ya apa? Main dahulukan. Ada yang mengatakan dibagi, yang atas warna, yang bawah putih. Ada yang mengatakan enggak, yang paling afdol itu mendahulukan hari kebiasaan, apa? Hari yang berbeda, apa? Id. Berarti kalau Id berbarengan hari Jumat tetap menggunakan berwarna untuk memperhatikan Id. Alasannya apa? Hari raya tidak setiap waktunya, tapi kalau Jumat setiap minggu. Ada yang mengatakan enggak, meskipun berbarengan dengan hari raya tetap menggunakan putih untuk Jumatannya. Itu adalah khilaf. Ya, wallahu a'lam bishawab.